Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, pada siang kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi, yakni iman kepada kitab Allah. Ya, baik, langsung saja ya, mengingat durasi ya, pengertian kitab. Secara etimologis, kitab itu berasal dari kata kataba yang berarti menulis. Ini ya. Terminologi yang dimaksud dengan kitab adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul ya. Jadi maksud di sini itu ya, yang dimaksud kitab di sini adalah kitab ya, kitab Allah ya. Jadi di situ disampaikan bahwasanya yang diturunkan kepada nabi atau kepada yang lain ya, anak-anakku sekalian ya. Nah, seperti itu. Karena kitab yang diturunkan Allah itu jelas ya di situ, antara lain adalah 4 kitab ya. Jadi nanti akan kita bahas ya, semuanya diturunkan kepada nabi atau kepada rasul ya. Baik, kata Alkitab dalam Al-Quran itu dipakai untuk beberapa pengertian ya. Yang pertama menunjukkan semua kitab suci yang diturunkan ya, ini. Jadi kitab yang dimaksud itu bukan kitab sebagaimana yang kita pahami ya, seperti di toko-toko kitab ya, dan lain sebagainya, itu bukan. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah kitab suci ya. Yang kedua menunjukkan semua kitab suci diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, dan merupakan akhir daripada kitab. Karena apa? Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, secara otomatis sudah tidak ada kitab suci yang diturunkan lagi, kan seperti itu ya. Nah, inilah anak-anak sekalian, maka hal ini perlu sekali untuk bisa dipahami ya. Berikutnya ini ya, menunjukkan kitab suci Al-Quran ya, secara khusus sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya. Yang dimaksud kitab di sini selain kitab yang lain ya, ada Zabur, ada Taurat, ini adalah kitab Al-Quran ya di situ ya. Nah, kalau kalian dengar kitab ya, kalau di sini dikhususkan seperti itu Bapak, anak-anakku sekalian ya. Baik, iman kepada kitab-kitab Allah ya. Coba kita zoom dulu. Artinya percaya. Sedangkan arti iman kepada kitab Allah yang telah diwahyukan kepada nabi atau rasul adalah hak. Ini kalau ada tulisan seperti ini sebenarnya bacanya hak ya. Nah, bahasa Indonesianya hak ya, tapi hak. Artinya benar ya, bukan hak tapi hak ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kitab Allah ya, kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada nabi, utamanya kepada Nabi Muhammad SAW, itu pasti tidak akan pernah ada keraguan dari dalamnya ya. Nah, seperti itu. Maka karena itu keyakinan itu harus senantiasa kita bangun ya. Kita bangun bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya akan kita lihat ini ya. Ada beberapa hal, karena tadi sudah Bapak sampaikan ya, beberapa kitab yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, antara lain Taurat, kitab Zabur ya, kemudian kitab Injil, dan juga adalah kitab Al-Quran ya. Seperti itu anak-anakku sekalian ya. Dan hari ini kita akan sampaikan tentang kitab-kitab tersebut ya, dan mungkin hari ini yang bisa kami sampaikan adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ya, untuk membimbing kaum Bani Israel ya, yang ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani ya. Jadi anak-anakku sekalian ya, ketika ada tulisan yang sepertinya tulisan Arab ya, itu belum tentu bahasa Arab dan belum tentu Al-Quran ya. Tulisan-tulisan yang ditulis dari huruf-huruf Arab itu belum tentu Al-Quran ya. Nah, ini buktinya di sini adalah untuk kitab Taurat ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa ya.
tentunya untuk membimbing kaumnya ya dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, kalau Al-Qur'an ya menggunakan bahasa Arab. Ya. Bapak pernah dengar itu bahkan apa istilahnya bahasa-bahasa yang mirip bahasa Arab akan tapi ternyata bukan bahasa Arab ya. Seperti pernah baca juga bifaksal syahin, alin, ilin, yahin, wahin. Nah, seperti itu dan lain sebagainya ya. Nah, ini. Dan itu bukan Al-Qur'an ya. Nah, jadi huruf-huruf yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah atau tulisan-tulisan Arab sekali lagi belum tentu Al-Qur'an ya. Nah, seperti bahasa Arab itu sendiri kan bukan Al-Qur'an ya. Bahasa Arab. Cuman kebetulan Al-Qur'an itu bahasanya Arab seperti itu. Tapi untuk tulisan-tulisan Arab itu belum tentu Al-Qur'an. Nah, seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnat taurata fiha hudaw wa nur ya. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Jadi kitab itu adalah merupakan alat penerang ya. Penerang hati ya, jiwa ya. Jadi dengan kitab itu ketika kita mengalami kebuntuan maka ada jawaban di situ ya dari kitab Allah. Dalam pandangan Islam berdasarkan keterangan Al-Qur'an, Taurat merupakan salah satu di antara kitab-kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya yang mengandung peraturan dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia sebagaimana firman-Nya. Ini ya. Ini anak-anakku sekalian ya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab atau Al-Qur'an. Jadi di depan tadi kan dikatakan bahwa ini dikhususkan untuk Al-Qur'an. Alkitab itu dalam kurung Al-Qur'an ya. Kepadamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya ya, dan menurunkan Taurat serta Injil. Jadi ada kitab Zabur, Taurat dan Injil ya. Seperti itu. Baik. Kurang lebihnya seperti itu ya anak-anakku sekalian ya. Ini tentang iman ya, iman kepada kitab Allah. Baik, jadi Bapak ulang ya, kitab yang diturunkan kepada manusia ya lewat rasulnya atau nabinya ada 4 ya, antara lain Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Qur'an ya. Tadi sudah Bapak sampaikan antara lain adalah kitab Taurat ya. Kemudian ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu apabila manusia yang hidup lurus, damai, tentram dan bahagia maka harus menjalankan Al-Qur'an sebagai pedoman. Dan ketika orang sudah menjalankan Al-Qur'an, membacanya, memahami maknanya dan mengamalkannya, insya Allah dia akan lurus ya. Jadi dalam kehidupannya akan baik. Karena Al-Qur'an itu merupakan manual book anak-anakku sekalian ya. Segala sesuatu yang di dunia, yang ada di dunia ini sebenarnya ada manual booknya ya. Di HP ada manual booknya, TV ada manual booknya. Kalau tidak paham cara menghidupkannya, lihat manual booknya. Cara pakainya, lihat manual booknya ya. Counter HP-HP itu juga ya ada manual booknya, dan manual book di dalam Islam adalah Al-Qur'an ya. Jadi ketika mengalami kebuntuan ya, lari ke Al-Qur'an, buka Al-Qur'an, pahami isinya, maknanya ya, kemudian amalkan. Ya, kita harus saling mengingatkan ya anak-anakku sekalian ya. Seperti itu ya. Perbedaan Al-Qur'an dengan kitab-kitab Allah yang lain telah dibahas dalam subbab sebelumnya bahwa Allah menurunkan kitab Taurat, Zabur ya, dan Injil ya. Ini ya. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud, Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa ya. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian ya. Tadi kan Taurat sudah ya. Berikutnya Al-Qur'an. Al-Qur'an tentunya diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu sebagai nabi yang terakhir. Ini merupakan kitab suci Al-Qur'an ya. Jadi kitab yang diturunkan kepada nabi terakhir adalah Al-Qur'an ya.
Kitab suci Al-Quran itu merupakan kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya memiliki perbedaan. Ya. Satu, kitab Al-Quran diturunkan untuk umat manusia dari zaman ke zaman. Berbeda untuk kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu hanya diturunkan pada masa nabinya, anak-anakku sekalian ya. Taurat ya Nabi Musa, Zabur ya. Itu kemudian juga Injil ya. Nah, itu diturunkan pada masanya, hanya pada masa ketika Nabi itu diturunkan kemudian Nabi untuk mendakwahkan ya. Tapi Nabi Muhammad dari sebelumnya bahkan seterusnya ya, ini perbedaannya di situ ya. Kitab Al-Quran diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dipelajari, difahami dan dipedomani ajarannya. Inilah kelengkapan ya, kesempurnaan daripada Al-Quran ya. Diketahui sejarahnya, diketahui detail ya. Nah, ini bahkan hal-hal yang belum terjadi juga Al-Quran sudah tahu. Nah, ini luar biasanya. Kitab-kitab sebelumnya ya, kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan hanya untuk kaum pada masanya. Nah, tadi sudah Bapak terangkan ya tadi ya. Nah, beberapa hal yang termasuk perbedaan daripada Al-Quran dengan kitab-kitab lain ya. Kurang lebihnya sampai di sini dulu ya anak-anakku sekalian ya. Untuk materi-materi yang sudah disampaikan silakan dibaca, pahami, telaah ya. Kemudian agar bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan ya, tentunya dengan berpedoman atau kita mengikuti, melihat ya, membuka ya manual book daripada kitab ini ya. Maksud saya adalah kita sebagai orang muslim, karena kita punya pedoman, punya manual booknya adalah Al-Quran. Nah, silahkan ya, dan mari ayo bersama saling mengingatkan dan saling mengamalkan ya, bahwasanya manual book kita adalah Al-Quran. Ketika mengalami kebuntuan supaya lari ke sana, dibuka, baca, telaah, pahami ya, pahami, telaah ya, kemudian amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan saling mengingatkan. Begitu ya anak-anakku sekalian ya. Terima kasih ya, Bapak cukupkan dulu sekian dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bapak kira cukup ya, dan dicukupkan sampai sekian dulu untuk insyaallah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Semoga anak-anak juga akan memahami daripada hal-hal yang berkenaan dengan iman ini, khususnya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah Al-Quran dan kitab yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.